Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan program linier dengan metode grafik. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum, maksimal atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linier. Keterbatasan metode ini adalah variabel yang bisa digunakan terbatas, hanya 2, ataupun penggunaan 3 variabel. Pasangan X, Y yang memenuhi semua kendala disebut penyelesaian layak, dan titik wakilnya dalam koordinat disebut titik layak. Himpunan titik layak disebut daerah layak atau daerah penyelesaian. Untuk menggambarkan fungsi tujuan, isikan terlebih dahulu f dengan konstanta. Grafiknya berupa garis lurus dan disebut garis senilai karena menggambarkan pasangan X, Y yang memberikan nilai fungsi yang sama. Untuk menentukan f optimum dapat menggunakan garis selidik, yaitu 2 garis senilai yang dibuat dengan menentukan 2 nilai untuk fungsi tujuan. Kemudian gambar grafiknya berupa 2 garis sejajar. Kalau masalahnya memaksimumkan fungsi tujuan, geser garis selidik ke arah garis yang nilai fungsinya lebih besar. Sebaliknya, untuk masalah optimum fungsi tujuan, geser garis selidik ke arah garis yang nilai fungsinya lebih kecil. Titik optimum diperoleh pada irisan garis selidik dengan batas daerah penyelesaian. Titik tersebut disebut penyelesaian optimum atau PO, dan nilai fungsi pada titik optimum disebut nilai program. Dua macam fungsi program linier. 1. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan di dalam permasalahan persamaan linier yang berkaitan dengan peraturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. 2. Fungsi batasan. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Dalam fungsi batasan terdapat 2 kendala, yaitu kendala utama dan kendala non-negatif. Contoh, tentukan X, Y yang memaksimalkan F sama dengan 4X ditambah 3Y dan memenuhi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, 4X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, dari soal yang merupakan fungsi tujuan adalah memaksimalkan F sama dengan 4X ditambah 3Y. Untuk kendala utama, yaitu 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, dan 4X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Untuk kendala non-negatif, yaitu
X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah-langkah metode grafik. Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan metode grafik dalam menyelesaikan permasalahan program linier. Pertama, tentukan fungsi tujuan dan batasan-batasan dari permasalahan program linier, kemudian ubahlah ke dalam model matematika. Kedua, gambarlah fungsi batasan dalam satu sistem koordinat. Ketiga, menentukan titik potong pada setiap kendala utama untuk menentukan daerah penyelesaian. Keempat, carilah titik layak. Kelima, buatlah nilai optimum fungsi objektif. Keenam, lalu menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan garis selidik. Beberapa kejadian penyelesaian. Yang pertama, ada pilihan penyelesaian. Yang kedua, soal tidak layak. Yang ketiga, penyelesaian tak terbatas. Ada pilihan penyelesaian. Ada pilihan penyelesaian adalah masalah program linier yang memiliki satu titik optimal yang memberikan nilai maksimum atau minimum terbaik pada fungsi tujuan. Nah, artinya daerah layak ada dan terbatas. Garis fungsi tujuan hanya menyentuh satu titik sudut daerah layak saat mencapai nilai optimum. Langsung saja ke contoh soal, yaitu tentukan X, Y yang memaksimalkan F sama dengan 4X ditambah 3Y dan memenuhi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, 4X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, X lebih besar dari sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, pembahasan pertama diketahui fungsi tujuannya yaitu F maksimum sama dengan 4X ditambah 3Y. Kendala utama yaitu 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, 4X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Kendala non-negatif yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Mencari titik, misal X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Persamaan pertama, misal X sama dengan 0, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Jadi, X itu kita ubah menjadi 0. Jadi, 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Diperoleh titik A yaitu 0,2. Misal Y sama dengan 0, yaitu pada persamaan pertama yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Y itu kita ubah menjadi 0. Jadi 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. 2X ditambah 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Jadi diperoleh titik B 3,0. Lanjut pada persamaan yang kedua. Misal X sama dengan 0, 4X ditambah Y sama dengan 4. X kita ubah menjadi 0, yaitu 4 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. 0 ditambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Diperoleh titik C, yaitu 0,4. Misal Y sama dengan 0 pada persamaan yang kedua, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 4. Y kita ubah menjadi 0, yaitu 4X ditambah 0 sama dengan 4. 4X ditambah 0 sama dengan 4. 4X sama dengan 4, jadi X sama dengan 1. Diperoleh titik D, yaitu 1,0. Lanjut, menggambar grafiknya. Nah,
Untuk menggambar grafik, kita sesuaikan dari titik yang sudah kita dapat pada persamaan yang merupakan dari kendala utama. Nah, tadi kendala utama ada 2 persamaan. Jadi, didapat garis 2 juga. Nah, kita lihat garis pertama yaitu titik A dan titik B. Nah, yaitu titik A yaitu 0,2 dan titik B yaitu 3,0. Jadi kita garis. Itu merupakan garis persamaan pertama. Lanjut, garis persamaan kedua yaitu titik C dan D, di mana titik C yaitu 0,4 dan titik D yaitu 1,0. Nah, sudah kita dapat yaitu persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, kita arsir. Untuk persamaan pertama itu yaitu 2x ditambah 3y sama yaitu 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan. Artinya arsirnya yaitu mendekati 0. Nah, jikalau lebih besar sama dengan itu menjauhi 0. Nah, untuk persamaan kedua yaitu 4x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Artinya, kedua persamaan ini arsirnya yaitu mendekati 0. Nah, terlihat pada grafik diperoleh garis penyelesaiannya. Nah, dari 2 persamaan atau 2 garis terdapat titik layak yang bertemu antara persamaan 1 dan persamaan 2 pada daerah penyelesaian yang diberi nama titik I. Titik I berada pada persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita mencari nilai X dan Y pada persamaan 1 dan persamaan 2 menggunakan aturan Cramer. 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6, 4x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Kita ubah menjadi matrik diperbesar menjadi matrik koefisien yaitu 2, 3, 4, 1 dan matrik konstanta yaitu 6, 4. Menggunakan aturan Cramer, kita harus mencari determinan. Nah, yang pertama, 2, 3, 4, 1, determinan A-nya yaitu 2 dikali 1 dikurang 3 dikali 4 sama dengan 2 dikurang 12 sama dengan negatif 10. Yang kedua, 6, 3, 4, 1. Kita ubah kolom pertama itu menjadi kolom konstanta. Nah, determinan A1 yaitu 6 dikali 1 dikurang 3 dikali 4 sama dengan 6 dikurang 12 sama dengan negatif 6. Jadi nilai X itu adalah negatif 6 per negatif 10 sama dengan 3/5. Kita sederhanakan. Untuk yang kedua, yaitu 2, 6, 4, 4. Untuk kolom kedua, kita ubah yang dari matrik diperbesarnya yaitu koefisien semua, itu kolom kedua harus diubah menjadi matriks konstanta. Determinan A2 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 6 dikali 4 sama dengan 8 dikurang 24, itu sama dengan negatif 16. Jadi, Y sama dengan negatif 16 per negatif 10, sama dengan 8/5. Kita sederhanakan.
Jadi titik I adalah 3/5,8/5. Lanjut mencari garis selidik pada fungsi f sama dengan 4x ditambah 3y. Nah, kita misalkan f-nya itu yang bisa membagi 4x dan 3y, yaitu 4 dan 3. Nah, untuk yang pertama, f-nya yaitu 12. Di mana x sama dengan 0 dan y sama dengan 4. Kita ubah. Jadi 12 sama dengan 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 4. 12 sama dengan 0 ditambah 12. Jadi 12 sama dengan 12. Jadi kita peroleh 0,4. Misal lagi yaitu f sama dengan 24, di mana x sama dengan 6 dan y sama dengan 0. 24 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 3 dikali 0. 24 sama dengan 24 ditambah 0. Jadi 24 sama dengan 24. Diperoleh titik 6,0. Titik PO maksimum I yaitu 3/5,8/5. Kita masukkan nilainya, yaitu jadi pada persamaan F maksimum sama dengan 4x ditambah 3y. F maksimum sama dengan 4 dikali 3/5 ditambah 3 dikali 8/5. F maksimum sama dengan 12/5 ditambah 24/5. Jadi F maksimum sama dengan 36/5. Nah, kita masukkan nilai I-nya yaitu tadi 3/5,8/5. Kita tulis pada grafik. Dan juga garis selidiknya yaitu F sama dengan 12 itu adalah F maksimumnya. Kenapa? Karena sudah mencapai titik I, yaitu F maksimum. Sedangkan F24 sudah berada di luar dan tidak terkena pada titik layak. Soal tidak layak. Soal tidak layak adalah masalah program linear tidak memiliki daerah layak, sehingga tidak ada pasangan X, Y yang memenuhi seluruh kendala secara bersamaan. Contohnya, tentukan X, Y yang meminimalkan F sama dengan 8X ditambah 3Y dan memenuhi X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 20, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, pembahasan diketahui fungsi tujuannya yaitu F minimum sama dengan 8X ditambah 3Y. Untuk kendala utamanya yaitu X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 20 dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Jadi kendala non-negatif yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Lanjut mencari titik misal yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 pada kedua persamaan tadi yang merupakan kendala utamanya. Persamaan pertama yaitu X ditambah 2Y sama dengan 20. Misal X sama dengan 0, kita ubah nilai X menjadi 0. Jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 20. 2Y sama dengan 20, Y sama dengan 10. Diperoleh titik A yaitu 0,10. Lanjut misal yang Y sama dengan 0. Pada persamaan X ditambah 2Y sama dengan 20, kita ubah Y menjadi 0. Yaitu X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 20, X ditambah 0 sama dengan 20, X sama dengan 20. Jadi titik B diperoleh 20,0. Lanjut pada persamaan yang kedua, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10.
Misal X sama dengan 0, kita ubah X-nya jadi 0, yaitu 0 ditambah 2Y sama dengan 10, 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 5. Jadi diperoleh titik C, yaitu 0,5. Misal Y sama dengan 0 pada persamaan yang kedua, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10. Kita ubah Y menjadi 0. X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 10, X ditambah 0 sama dengan 10, X sama dengan 10. Jadi diperoleh titik D, yaitu 10,0. Lanjut, kita gambar grafiknya. Nah, untuk persamaan pertama, itu adalah X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 20. Nah, jadi didapat tadi titik potongnya yaitu titik A 0,10 dan titik B 20,0. Nah, garisnya kita buat garisnya, terus aksirnya yaitu ke atas atau menjauhi 0. Karena kendalanya itu lebih besar sama dengan. Jadi aksirnya menjauhi 0. Nah, lanjut untuk titik kedua pada persamaan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, itu pada titik C dan D yaitu 0,5 dan 10,0 itu aksirannya ke bawah yaitu mendekati 0. Nah, karena kedua kendala saling sejajar dan tidak memiliki daerah irisan, maka program linear tersebut dikatakan soalnya tidak layak. Penyelesaian tak terbatas. Penyelesaian tak terbatas adalah nilai fungsi tujuan dapat terus diperbesar untuk kasus maksimum atau terus diperkecil untuk kasus minimum tanpa batas. Contoh soal, tentukan X, Y yang meminimalkan F sama dengan negatif X ditambah 2Y dan memenuhi negatif X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4, 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Pembahasan diketahui. Fungsi tujuannya yaitu F minimum sama dengan negatif X ditambah 2Y. Untuk kendala utama yaitu negatif X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4, 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4. Kendala non-negatif yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Mencari titik misal yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 pada kedua persamaan tadi. Pada persamaan pertama, misal X sama dengan 0, negatif X ditambah 2Y sama dengan 4. X itu kita ubah 0, jadi negatif 0 ditambah 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Diperoleh titik A yaitu 0,2. Lanjut misal Y sama dengan 0. Negatif X ditambah 2Y sama dengan 4. Y kita ubah jadi 0, yaitu negatif X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 4. Negatif X ditambah 0 sama dengan 4. Jadi X sama dengan negatif 4. Diperoleh titik B yaitu negatif 4,0. Lanjut pada persamaan kedua. Misal X sama dengan 0, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 4. X kita ubah 0, 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Diperoleh titik C yaitu 0,4. Misal Y sama dengan 0, 2X ditambah Y sama dengan 4, Y kita ubah jadi 0 yaitu 2X ditambah 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Diperoleh titik D yaitu 2,0. Kita menggambar grafik. Nah, untuk kedua persamaan, nah aksirannya ke atas karena
menjauhi 0. Nah, jadi untuk titik pertama yaitu A dan titik B yaitu titik A 0,2 dan titik B yaitu negatif 4,0-nya aksirannya adalah ke atas yaitu menjauhi 0. Untuk persamaan kedua yaitu titik C dan D, di mana titik C yaitu 0,4 dan titik D yaitu 2,0, aksirannya yaitu juga ke atas yaitu menjauhi 0. Nah, terdapat titik di mana titik persamaan pertama dan kedua terhubung. Nah, saling berkenaan. Nah, itu adalah titik layak yang diberi nama titik I. Titik I berada pada persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita mencari nilai X dan Y pada persamaan 1 dan persamaan 2 menggunakan aturan Cramer. Negatif X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 4 dan 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 4. Ubah menjadi matriks diperbesar menjadi negatif 1, 2, 2, 1, 4, 4, di mana 4 itu adalah matriks konstanta dan negatif 2, 2, 2, 1 itu adalah matriks koefisien. Nah, untuk menggunakan aturan Cramer itu kita harus mencari determinan. Nah, untuk yang pertama yaitu negatif 1, 2, 2, 1, determinan A yaitu sama dengan negatif 1 dikali 1 dikurang 2 dikali 2. Sama dengan negatif 4 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Nah, lanjut. 4, 2, 4, 1, di mana koefisien kolom pertama itu menjadi nilai matriks konstanta. Nah, jadi determinan A1 sama dengan 4 dikali 1 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 4 dikurang 8 sama dengan negatif 4. Jadi X sama dengan negatif 4 per negatif 5. Jadi 4 per 5. Lanjut, yang kedua. Negatif 1, 4, 2, 4. Untuk kolom yang kedua itu kita ubah menjadi matriks konstanta juga. Jadi determinan A2 sama dengan negatif 1 dikali 4 dikurang 4 dikali 2 sama dengan negatif 4 dikurang 8 sama dengan negatif 12. Jadi Y sama dengan negatif 12 per negatif 5 sama dengan 12 per 5. Jadi titik I adalah 4 per 5, 12 per 5. Lanjut, mencari garis selidik dari fungsi f sama dengan negatif x ditambah 2y. Nah, kita misalkan f sama dengan 4. Jika x sama dengan 0, jadi kita ubah nilai x-nya itu sama dengan 0, yaitu jadi 4 sama dengan negatif 0 ditambah 2y. 4 sama dengan 2y, 2y, 2 sama dengan y. Diperoleh titik 0,2. Lanjut, yang y sama dengan 0. 4 sama dengan negatif x ditambah 2 dikali 0. 4 sama dengan negatif x ditambah 0. Jadi 4 sama dengan negatif x, jadi negatif x, negatif 4 sama dengan x. Ya, atau x sama dengan negatif 4, boleh. Jadi diperoleh titik negatif 4,0. Lanjut yang misalkan f-nya sama dengan 8 jika x sama dengan 0. Nah, kita ubah jadi X sama dengan 0 tuh. Jadi 8 sama dengan negatif dikali 0 ditambah 2Y. 8 sama dengan 2Y jadi 4 sama dengan Y atau Y sama dengan 4. Diperoleh titik 0,4. Nah, lanjut yang Y sama dengan 0 lagi. Jadi kita ubah nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi 8 sama dengan negatif X ditambah 2 dikali 0. 8 sama dengan negatif X ditambah 0. 8 sama dengan negatif X, jadi negatif X, negatif 8 sama dengan X. Atau X sama dengan negatif 8. Jadi diperoleh titik negatif 8,0. Lanjut, titik
PO minimum I. Nah, tadi sudah kita peroleh yaitu pada titik 4/5, 12/5. Nah, kita gambar garis selidiknya yaitu 4 sama dengan F sama dengan 4. Nah, itu terdapat sama dengan persamaan I. Nah, jadi 4 sama dengan F sama dengan 4. Nah, dan juga yang F sama dengan 8 itu kita garis juga. Nah, sejajar tuh dengan F sama dengan 4. Nah, ternyata F minimumnya yaitu F sama dengan 4 yang tepat pada garis persamaan I. Itu adalah nilai F minimumnya. Nah, untuk maksimumnya yaitu dia tidak terbatas karena dia terbuka ke atas. Nah, jadi F minimumnya yaitu 4. Nah, itulah materi terkait program linier dengan metode grafik dengan beberapa kejadian, yaitu ada pilihan penyelesaian, soal tidak layak, dan penyelesaian tak terbatas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.